Ya pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan trending topik pada hari ini ya Jessica, ini soal radiasi. Ini karena memang awalnya bagaimana produk udang dari Indonesia ini ditolak begitu ya oleh otoritas FDA atau pengawas obat dan makanan Amerika Serikat, yang kemudian ternyata ditemukan adanya pencemaran radioaktif atau radiasi di kawasan Cikande di Banten begitu ya. Nah, kita lihat bersama pemirsa apa yang saat ini sudah dilakukan respons dari pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Serang yang mengapresiasi adanya langkah cepat dari pemerintah pusat dalam menangani pencemaran radioaktif yang terjadi di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pencemaran radioaktif ini sangat berdampak buruk terhadap kesehatan tenaga kerja di wilayah tersebut serta kehidupan masyarakat sekitar. Dalam upaya merespon adanya pencemaran cesium-137, pemerintah Kabupaten Serang memastikan telah menjalankan tugas di bidang kesehatan, khususnya dalam pemeriksaan terhadap buruh pabrik dan warga yang tinggal di sekitar lokasi terdampak. Namun untuk proses penanganan dan investigasi, Pemkab Serang menyerahkan hal tersebut pada Kementerian Lingkungan Hidup. Pemkab Serang berharap langkah cepat dan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dapat meminimalisir dampak lingkungan serta menjamin keselamatan masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya persoalan produknya saja yang tercemar dan tidak aman dikonsumsi lagi ya, tapi juga terutama masyarakat nih, warga sekitar yang masih terus beraktivitas di sana. Dan pemirsa, kalau kita lihat juga hingga saat ini Gubernur Banten Andra Soni juga memastikan kalau udang yang berasal dari tambak Banten ini steril dari pencemaran. Andra juga mengimbau supaya masyarakat tidak takut untuk mengkonsumsi udang dari Banten. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama pemerintah daerah karena pemerintah pusat sudah gerak cepat untuk mitigasi risiko atas kejadian yang terjadi di kawasan Cikande, dan itu tentu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya karena memang kami sekarang sudah dilakukan atau dibuat Satgas Penanganan Radiasi Radioaktif oleh pemerintah pusat. Kami di sini sebagai pemerintah daerah bertugas untuk melakukan di bidang kesehatannya saja untuk tenaga kerja dan seluruh warga yang ada di sana. Seperti apa Bu untuk kesehatan? Apakah masyarakat sudah dicek terkait? Terutama tenaga kerja yang mereka bekerja di wilayah sekitar sana sudah dicek dan alhamdulillah sebagian besar tidak terlalu terpapar oleh adanya radioaktif CC137. Kalaupun ada hanya beberapa orang. Dinas KKP telah melakukan pengecekan ke tambak udang kita. Alhamdulillah dari tambaknya nggak ada masalah. Jadi bisa saya sampaikan bahwa udang kita aman untuk dikonsumsi. Dan tadi saya juga melakukan kegiatan makan udang, makan udang. Insya Allah udang-udang kita yang dari tambang-tambang Banten insya Allah aman dan mengkonsumsi udang masih aman. Tentu upaya-upaya yang dilakukan sekarang adalah dekontaminasi yang sedang dilakukan oleh ahlinya dan kita berharap mudah-mudahan itu bisa diselesaikan. Sementara itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengecek dan juga memasang garis pengaman di area yang terkontaminasi radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande di Kabupaten Serang, Banten. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak masuk ke area tersebut. Pemirsa, Anda saksikan ya, Hanif didampingi Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten dan Gegana Polri. Ia mengunjungi area yang terpapar radiasi di lahan bekas tempat penumpukan besi. Dalam kunjungannya, Hanif dan rombongan mengenakan masker saat mengunjungi lokasi. Sementara itu, petugas Gegana yang memasang garis pembatas dan mengenakan pakaian pelindung ini juga terlihat ya pemirsa. Dan Hanif juga menyebut di area tengah terdapat 1000 mikrosievert per jam atau sama dengan 1 milisievert per jamnya. Masyarakat diingatkan untuk tidak melewati garis pembatas yang sudah dipasang oleh petugas. Terkombinasi itu ada 20 sudah dibersihkan. Tadi saya sengaja nggak lewat takut nanti ganggu sedang bekerja. Kita langsung ke titik terakhir. Ini nanti akan kita ambil. Jadi ini kalau kita lihat tuh slag ya, bekas peleburan yang dijadikan timbunan. Nah, karena dia tutup, masyarakatnya mungkin ambil tanah dan dia bekas itu. Tapi ini sedang diselidiki teman-teman Gakum sama Baris Krim Polri ya.
ini kita polis line nanti sesuai dengan jadwalnya kita akan ambil di kontaminasi pada mungkin dia titiknya di agak tengah ya Pak ya. Siap. Yang di angka 1000-nya. Siap. 1000 itu 1 mili itu sama dengan 1000 mikron nickel sulfide. Kita hanya boleh 10 mili 1 tahun. Ini 1000 mikron sulfide per hour. Jadi kita nggak boleh kalau 10 jam di sini udah pasti ganggu kesehatan kita gitu ya Pak. Pemirsa, paparan radiasi cesium 137 atau CS137 ini ditemukan di kawasan industri Cikande, Serang, Banten. Temuan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan zat radioaktif yang penggunaannya diatur sangat ketat. Dampaknya bagi manusia pun sangat banyak dan juga signifikan, termasuk bisa menyebabkan kematian kalau terkena paparan sangat tinggi. Berikut ini kami hadirkan pemirsa penjelasannya apa itu cesium 137. CS137 ini adalah zat radioaktif hasil sampingan dari fisi nuklir seperti yang terjadi di reaktor atau di ledakan nuklir. Nah, zat radioaktif ini memancarkan radiasi beta dan gamma yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan juga lingkungan kalau terpapar dalam jumlah yang tinggi. Cesium 137 ini tidak berbentuk gas, tapi bisa berbentuk serpihan atau debu dan juga tentu sangat berbahaya karena mudah menyebar lewat udara, larut dalam air, dan menempel di tanah atau material lainnya. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut sebetulnya bagaimana dampak dari adanya kontaminasi terkait dengan cemaran CS137, saat ini kami sudah bergabung dengan Bapak Yudi Utomo selaku ahli nuklir dari Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Pak Yudi. Ya. Oke, Pak Yudi, sampai saat ini pemerintah sudah membentuk Satgas ini untuk dekontaminasi untuk mencari kemungkinan lokasi cemaran CS137. Pak, sesusah apa sih untuk memetakan lokasinya? Iya, pertama perlu saya sampaikan bahwa CS137 itu tidak semestinya ada di situ. Bahwa CS137 itu sebetulnya ada di dalam reaktor dalam matriks bahan bakar uranium. Uranium yang direaksi fisi itu berubah menjadi unsur lain atau namanya produk fisi, salah satunya CS137. Sehingga CS137 itu harus tetap di matriks bahan bakar uranium padat. Tidak boleh ada di gentayangan di tanah dan sebagainya, itu nggak boleh ada. Jadi ini ada satu pencemaran yang serius. Yang kedua, CS137 itu dipakai juga untuk terapi, untuk diagnosa kanker. Salah satunya, yang kedua untuk pabrik itu untuk ketebalan kertas, ketebalan satu lembaran besi atau dan sebagainya. Dan selalu dalam bentuk tertutup. Jadi selalu dalam bentuk di dalam tabung, sehingga sangat aneh ada di tanah di daerah Banten sana, di Kandi itu mesti ada yang membawa ke sana, tidak mungkin jalan-jalan sendiri ke sana. Sumber dari CS137 bukan dari alam, tetapi bikinan manusia. Dari reaktor nuklir, dipakai di medical, di rumah sakit, dan dari peledakan senjata nuklir zaman dulu yang kemudian ada CS137-nya. Itu asal-usulnya dari CS137. Pak, artinya dalam kerja respon pemerintah saat ini prioritas utamanya itu apa Pak? Apakah memang harus memastikan dulu benar tidak itu cesium 137 atau justru ada faktor lain yang menyebabkan terjadi kontaminasi di sana? Ya, sudah dipastikan. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya juga sempat ke Banten dan saya lihat sendiri dengan detektor yang dimiliki oleh KBN Brimob bahwa itu ada CS137 di tanah. Jadi dengan detektor sudah bisa dipastikan bahwa ada CS137 yang normalnya tidak boleh ada di sana. Normalnya harus ada selalu di dalam tabung. Lalu yang kedua, karena ini sangat berbahaya, sinar gamma dan sinar
kita, maka jangan sampai tertelan atau terhirup oleh manusia. Karena itu efeknya bisa macam-macam terhadap kesehatan. Kalau sedikit ya cuma pusing, muntah-muntah, epilepsi, ya pingsan, bahkan sampai meninggal. Jadi secepatnya penduduk di sekitar situ itu dicek semua apakah menerima radiasi dalam bentuk yang cukup signifikan. Lalu tentu saja didekon, diambil tanahnya yang mengandung radiasi CS137 ke dalam tangki atau di dalam tong-tong dan disimpan. Disimpan karena umur paruhnya itu 30 tahun, 30 tahunan, 30,6 tahun, maka harus diawasi selama masa itu. Oke, baik. Pak Yudi, dugaannya ada yang membawa ke sana karena tidak mungkin itu tiba-tiba ada dan dari alam sesuai tadi Pak Yudi sampaikan. Nah, kami ingin tahu kira-kira itu siapa karena berdasarkan peraturan siapa sih yang boleh memiliki cesium 137. Tapi Pak Yudi tahan dulu karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Yudi Utomo, ahli nuklir UGM. Pak Yudi kan udah pernah ke sana ya untuk meninjau langsung mungkin beberapa tahun lalu dan juga memberikan arahan begitu bagi pemerintah. Nah, sebetulnya Pak Yudi kalau bisa disimpulkan apa yang terjadi di sana Pak? Karena ada dugaan itu tidak dari alam dan juga harus ada pihak yang membawa ke sana. Jadi sebetulnya dari sisi regulasi itu apakah ada unsur-unsur yang dilanggar Pak sehingga terjadi kontaminasi di sana? Ya, sudah saya katakan tadi CS137 itu bikinan manusia. Tidak ada di alam, jadi ditambang itu nggak ada. Adanya adalah karena dibikin manusia di dalam reaktor. Lalu yang kedua, itu adalah produk fisi, jadi sisa dari uranium. Artinya harus terus tetap di dalam reaktor nuklir. Lalu yang ketiga, kenapa bisa terjadi di Cisadane atau Banten sana? Pasti ada yang membawa ke sana. Karena kalau itu kabur sendiri dari mana gitu ya, itu kan nggak ada. Reaktor kita ada 3 di Serpong, Jogja, dan Bandung. Itu semua dijaga dengan baik, di-maintain dengan baik. Jadi tidak akan ada bahan bakar yang keluar dari reaktor tanpa pengawasan yang ketat. Itu adalah pengawasan nuklir yang ketat, yang bagus, yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan di nuklir ini. Artinya kalau kita mengacu atau kalau saya bersuudon lah kira-kira demikian, beberapa waktu setelah saya ke lokasi pada waktu itu ada kiriman CS137 atau scrap metal dari Filipina. Ada kira-kira 14 kontainer scrap metal yang ya mungkin kemungkinan akan dilebur di situ menjadi metal. Tetapi ternyata di Tanjung Priok mengandung radiasi ketahuan CS137. Maka diintercept, di-stop, dan dikembalikan ke negaranya. Artinya ini mesti kemungkinan besar berasal dari luar negeri yang ada di Banten tersebut. Bukan dari dalam Indonesia. Kecuali kalau rumah sakit kita yang menggunakan CS137 itu tidak bertanggung jawab, kemudian dibuang aja wadahnya ke tempat di Banten misalnya. Walaupun itu saya sangat meragukan. Dugaan kuat saya ini impor dari luar negeri, scrap metal yang mengandung CS137. Baik. Nah, dari mana scrap metal? Ya. Iya, artinya ini bisa ditelusuri dong Pak, karena kan ini ternyata dari luar negeri, bisa kelihatan siapa nanti pengirimnya. Pak Yudi, tapi kami ingin tahu, karena banyak sekali masyarakat di sana yang masih beraktivitas seperti biasa. Bahkan Pak, pemerintah menyampaikan aman aja untuk memakan udang yang ada di sana. Kira-kira sebahaya apa sih Pak? Benar, aman-aman aja untuk dikonsumsi? Kalau saya merasa di nuklir itu ada prinsip yang namanya ALARA. ALARA itu singkatan dari
as low as reasonably available. Jadi kalau saya disuruh milih, saya akan milih makan yang tidak ada radiasinya. Walaupun saya orang nuklir. Tapi kalau ada yang mengatakan itu aman, ya harus dilihat dulu seberapa aman. Mungkin yang ngomong itu diminta harus bertanggung jawab. Kalau saya tidak mau, kalau saya bisa milih saya tidak mau. Karena itu ada radiasinya. Jadi sekecil apapun, usahakan sekecil apapun, bahkan kalau bisa nol, itu prinsip di nuklir. Jadi jangan, kalau sudah ada tahu ada radiasinya ya jangan dimakan lah. Saya tidak menganjurkan. Itu nomor satu. Lalu yang nomor dua, orang boleh kena radiasi itu menurut aturan internasional umurnya minimal 18 tahun. Baik. Jadi 18 tahun baru boleh kena radiasi. Kecuali kalau untuk kepentingan kesehatan. Oke. Jadi kalau di situ ada sumber radiasi, di udang itu aman-aman aja misalnya, terus anak kecil diminta makan, ya jangan dong. Oke. Jangan, karena umur Baik. terendah itu 18 tahun. Ya. Intinya nggak boleh ya Pak, seharusnya 0. Itu yang bisa dikonsumsi dan jangan sampai ada paparan terhadap manusia. Baik, terima kasih ahli nuklir Universitas Gadjah Mada Bapak Yudi Utomo sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline. Ya, dan pemirsa, usai jeda Headline News kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.